Sari duduk termenung di depan kios kecil yang sudah ia kelola selama 5 tahun sejak kepergian suaminya. Usaha warisan dari keluarga ini pernah berjaya, namun dalam beberapa bulan terakhir, penjualan menurun drastis. Badai ekonomi yang menghantam desa mereka semakin membuat kios itu sepi pengunjung. Setiap malam, Sari dihantui oleh kekhawatiran, hutang-hutang mulai menumpuk, sedangkan Lina, anak sematawayangnya, harus tetap sekolah. Ia merasa terjebak, semakin hari semakin jauh dari kesuksesan yang pernah ia bayangkan. Dalam keheningan malam itu, pikirannya mulai goyah. Tekanan dari lingkungan sekitar juga tidak kalah berat. Tetangga-tetangga sering membicarakan kejatuhan bisnisnya, bahkan beberapa di antara mereka menawarkan saran yang berbau mistik. Pak Karsa bisa bantu, loh. Dia memang terkenal soal penglaris, ujar salah satu tetangga suatu hari. Awalnya, Sari mengabaikan omongan-omongan semacam itu, merasa dirinya masih kuat untuk bertahan tanpa bantuan dukun. Namun, semakin lama situasi makin memburuk. Tanpa jalan keluar yang jelas, rasa putus asa mulai menutup logikanya. Pak Karsa, seorang dukun yang terkenal di desa mereka, sudah lama menjadi topik pembicaraan. Banyak yang mengatakan ia punya kekuatan supranatural, mampu mendatangkan keberuntungan bagi siapapun yang menginginkannya. Namun, desas-desus tentang sifat buruk Pak Karsa juga sudah sampai ke telinga Sari. Ada yang bilang ia suka memanfaatkan wanita muda, ada pula yang mengatakan bahwa ia sering mengambil kesempatan dalam kesempitan orang-orang yang putus asa. Namun, dalam kondisi seperti ini, Sari tidak lagi peduli pada rumor. Ia hanya ingin kiosnya kembali ramai, agar Lina bisa hidup lebih baik. Sari mulai mendekati tetangga yang pernah berurusan dengan Pak Karsa, menanyakan bagaimana cara bertemu dengan dukun tersebut. Setiap kali orang-orang menceritakan kesuksesan mereka setelah menggunakan jasa Pak Karsa, Sari semakin tergoda. Ia mulai berpikir, mungkin hanya dengan satu kali bantuan dari dukun itu, hidupnya bisa kembali seperti semula. Pikiran tentang kemudahan dan keberhasilan yang cepat mulai mendominasi hatinya, menutup celah bagi keraguan. Ia mulai meyakinkan dirinya bahwa ini adalah jalan terbaik. Namun, Sari juga tidak bisa sepenuhnya menyingkirkan kegelisahan yang merayap di sudut hatinya. Setiap kali melihat Lina tidur di sampingnya, ada perasaan bersalah yang muncul. Ia tahu bahwa mengandalkan bantuan gaib bukanlah sesuatu yang diajarkan oleh suaminya. Namun, setiap kali Lina bertanya kapan kios mereka akan ramai lagi, hati Sari terasa berat. Ia merasa terjebak di antara tanggung jawab sebagai ibu dan tekanan untuk membuat hidup mereka lebih baik. Dalam diam, ia memutuskan untuk mencoba sekali saja, dengan harapan segala kesulitan akan segera berakhir. Esoknya, Sari berangkat dengan hati yang berat namun tekad yang bulat. Ia menuju rumah Pak Karsa di tepi desa, berharap menemukan solusi atas semua masalahnya. Setiap langkah yang ia ayunkan semakin membawanya jauh dari keyakinan yang dulu ia pegang, menuju keputusan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Angin malam berembus lembut saat Sari akhirnya tiba di rumah Pak Karsa, sebuah gubuk tua yang terletak di pinggiran desa, dikelilingi pepohonan rimbun. Cahaya remang-remang dari pelita di dalam rumahnya membuat suasana terasa mistis. Hatinya berdebar, antara takut dan berharap. Langkah kakinya terasa semakin berat, namun bayangan masa depan yang lebih baik mendorongnya untuk mengetuk pintu itu. Dalam kesunyian, suara pintu yang berderi terbuka terdengar seperti panggilan dari dunia yang lain, dunia di mana segala harapan mungkin bisa terwujud. Pak Karsa menyambut Sari dengan senyum tipis, matanya tajam namun menyelidik. Wajahnya yang keriput dipenuhi garis-garis misteri, seolah menyimpan ribuan rahasia yang hanya bisa diungkap oleh mereka yang bersedia menjual jiwa mereka. Sari berusaha menenangkan dirinya, tapi suara Pak Karsa yang lembut dan penuh daya tarik menembus kegelisahannya. "Aku sudah mendengar tentang masalahmu, Sari," kata Pak Karsa, suaranya penuh simpati, namun ada sesuatu yang licik tersembunyi di balik nada bicaranya. "Kamu datang di saat yang tepat. Aku punya solusi yang bisa membantumu." Tanpa bertele-tele, Pak Karsa mulai menjelaskan tentang ritual penglaris, seolah itu adalah jawaban pasti atas semua kesulitan yang dihadapi Sari. "Kamu hanya perlu melakukan satu ritual sederhana," katanya, "dan bisnismu akan kembali berjaya." Tapi, ia berhenti sejenak, pandangannya beralih ke arah Sari dengan tatapan yang lebih dalam, seolah hendak menyampaikan sesuatu yang berat. "Sumber masalahmu bukan hanya keadaan ekonomi, Sari.
Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Lanjutnya, suaranya kini lebih rendah, seperti membisikkan rahasia yang tak banyak orang tahu. Sari merasa dadanya sesak. Apa maksud Bapak? Tanyanya, penasaran sekaligus khawatir. Pak Karsa menghela napas panjang, lalu menatapnya dengan mata yang penuh rahasia gelap. Anakmu, Lina. Dia membawa energi buruk. Dialah penyebab semua kesialan yang menimpamu. Kiosmu sepi, usahamu merosot, itu semua karena aura buruk yang mengelilinginya. Lina adalah anak sial, dan selama dia ada di sisimu, kesialan itu akan terus mengikuti. Kata-kata Pak Karsa itu bagaikan belati yang menusuk hati Sari. Ia terdiam, tak mampu berkata-kata, seakan kenyataan pahit baru saja menelannya bulat-bulat. Dengan lembut namun tegas, Pak Karsa melanjutkan, tapi jangan khawatir. Ada cara untuk menyelamatkan Lina dan dirimu. Kita bisa meruatnya, membersihkan aura buruknya melalui ritual khusus. Namun, ritual ini tidak mudah dan ada risiko yang harus ditanggung. Sari merasakan tubuhnya gemetar. Pikiran tentang Lina sebagai penyebab penderitaannya membuat hatinya bimbang. Cinta seorang ibu melawan keputusasaan seorang wanita yang hampir kehilangan segalanya. Ritual ini berbahaya, tapi jika berhasil, hidupmu akan berubah, dan Lina akan diselamatkan dari nasib buruknya. Di antara kebingungan dan rasa takut yang semakin mendalam, Sari terjebak dalam kebimbangan yang menggerogoti batinnya. Kata-kata Pak Karsa bergema di pikirannya, seakan-akan mengunci seluruh logika yang tersisa. Meski nalurinya sebagai ibu berteriak untuk melindungi Lina, tekanan dan bujuk rayu dari Pak Karsa perlahan meruntuhkan pertahanannya. Pada malam yang dingin itu, Sari merasa bahwa hidupnya telah sampai pada sebuah titik takdir yang suram, di mana keputusan yang salah bisa membawa kehancuran bagi dirinya dan anak yang paling ia cintai. Malam itu terasa dingin di rumah Pak Karsa, namun suasana di dalam ruangan penuh dengan ketegangan yang terlihat. Sari duduk diam, pikirannya berputar antara rasa cemas dan harapan. Kata-kata Pak Karsa tentang Lina masih terngiang di telinganya, menggema seolah menjadi suara kebenaran yang tak bisa ia sangkal. Kesialan ini akan terus menimpa hidupmu, kata Pak Karsa, suaranya rendah namun penuh kepastian. Bahkan bisa lebih buruk lagi, hingga merenggut nyawa. Lina adalah pembawa malapetaka dan hanya ruatan yang bisa menyelamatkan kalian berdua. Ketakutan mulai merasuki jiwa Sari. Wajah Lina yang polos mulai terbayang di pikirannya, namun kini dipenuhi oleh bayangan gelap yang ditanamkan Pak Karsa. Kematian? Sari berbisik nyaris tak percaya. Bagaimana mungkin putrinya sendiri, darah daging yang ia lahirkan dengan cinta, menjadi sumber kesialan yang begitu mengerikan? Tapi Pak Karsa, dengan suaranya yang tenang namun penuh tipu daya, terus menanamkan rasa takut itu di dalam hati Sari. Ritual ini akan mengubah segalanya, ujarnya. Tapi kau harus siap dengan konsekuensinya. Ini satu-satunya jalan. Sari terperangkap dalam jaring yang dibangun oleh kecemasannya sendiri. Ketakutan akan kehilangan, kekhawatiran akan masa depan, dan bayang-bayang kematian membuatnya seolah kehilangan kendali. Pak Karsa dengan rencana liciknya tahu betul bagaimana memanfaatkan kelemahan ini. Ia terus menekankan bahwa waktu semakin mendesak. Setiap hari yang berlaku tanpa ruatan ini, kesialan Lina semakin kuat, katanya, membuat hati Sari semakin tenggelam dalam rasa takut. Jika tak segera dilakukan, bukan hanya usaha yang hancur, tapi hidup kalian juga. Di balik senyumnya yang lembut, Pak Karsa menyembunyikan niat buruk yang jauh lebih gelap. Bukan Lina yang membawa kesialan, melainkan Pak Karsa yang berniat memperalat situasi ini demi memenuhi nafsu cabulnya. Lina yang masih muda dan tak berdosa adalah targetnya yang sebenarnya. Namun Sari buta oleh rasa takut dan terdesak oleh ambisinya, tak bisa melihat kenyataan ini. Pak Karsa, dengan kepiawaiannya merangkai kebohongan, terus menggiring Sari pada keputusan yang semakin berbahaya. Obsesinya pada kesuksesan membuat Sari mulai melupakan segala peringatan yang muncul dari hatinya. Ia mulai meyakinkan dirinya bahwa pengorbanan ini, sebesar apapun adalah harga yang harus dibayar demi keselamatan dan masa depan mereka. Cinta seorang ibu yang dulu begitu kuat, kini berubah menjadi pengkhianatan yang tak ia sadari. Pak Karsa tersenyum dalam diam, mengetahui bahwa jebakan telah dipasang, dan Sari dengan segala ketakutannya telah terperangkap sepenuhnya. Sementara itu Lina yang tak tahu apa-apa,
tetap menjalani hari-harinya dengan riang tak menyadari badai besar yang sedang mendekat. Ia masih memandang ibunya dengan kasih sayang, tanpa pernah menduga bahwa di balik senyum Sari kini tersimpan rahasia gelap. Kebenaran yang mengerikan perlahan-lahan menunggu saatnya untuk terungkap, ketika cinta yang dulu menyatukan mereka bisa berubah menjadi kekuatan yang justru memisahkan mereka. Sejak pertemuan dengan Pak Karsa, Sari tak lagi sama. Perubahan sikapnya begitu nyata, terutama bagi Lina yang semakin merasa terasing di rumahnya sendiri. Ibu yang dulu penuh kasih sayang dan perhatian kini sering menjauh, tatapannya kosong setiap kali melihat Lina. Meski Lina masih berusaha mendekat, ada jarak yang tak bisa ia pahami. Di balik senyuman ibunya, Lina merasakan dingin yang menusuk, seolah kehadirannya membawa ketidaknyamanan yang tak terucapkan. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah ia telah melakukan sesuatu yang salah? Lina mulai merasakan perubahan dalam perlakuan ibunya. Sari yang biasanya mengusap kepala Lina sebelum tidur, kini sering meninggalkannya tanpa kata. Setiap kali Lina mencoba mengajak bicara atau membantu di kios, Sari selalu menolak dengan alasan sibuk. "Ibu, kenapa ibu marah?" Tanya Lina suatu malam, suaranya lirih penuh kebingungan. Sari hanya terdiam, tidak berani menatap mata putrinya yang dipenuhi ketidakpahaman. Dalam hatinya, Sari terhimpit oleh perasaan bersalah, namun ia sudah terlalu terjerat dalam keyakinan bahwa ruatan adalah satu-satunya jalan. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang terus menggantung di rumah mereka. Lina, yang dulunya selalu ceria, kini lebih sering diam, terasing oleh dinginnya perlakuan Sari. Hingga tibalah hari yang dinantikan Pak Karsa, hari ritual yang penuh dengan ketidakpastian. Lina dibawa ke tempat yang sepi, jauh dari hiruk-pikuk desa, tempat di mana ritual akan dilangsungkan. Lina tidak mengerti mengapa semua ini terjadi, mengapa ibunya seolah menganggapnya sebagai beban yang harus dibuang. Namun, dalam hatinya, ada firasat bahwa sesuatu yang mengerikan sedang menunggunya. Ritual dimulai dalam suasana yang mencekam. Pak Karsa memimpin upacara dengan penuh kesungguhan, tapi di balik sikapnya yang terlihat hikmat, ada niat jahat yang ia sembunyikan. Lina dipaksa berbaring di atas tikar, sementara Sari memandang dari kejauhan, penuh dengan kecemasan dan keraguan yang semakin menggerogoti hatinya. Saat Pak Karsa mulai melafalkan mantra-mantra, Lina merasakan sentuhan dingin di tubuhnya yang perlahan berubah menjadi ketakutan. Dalam keheningan, ada ancaman yang tak terlihat namun begitu nyata. Pak Karsa semakin mendekat, dan di saat itulah, niat jahatnya mulai terungkap. Saat Lina hampir menjadi korban kebejatan Pak Karsa, sesuatu dalam dirinya terbangun. Ada kekuatan yang selama ini tertidur di balik kelembutannya. Ketika tangan Pak Karsa hendak menyentuhnya dengan maksud buruk, Lina tiba-tiba menjerit. Bukan jeritan ketakutan, melainkan jeritan penuh kekuatan yang mengejutkan semua orang di sana. Suasana ritual berubah drastis. Angin berhembus kencang, pelita-pelita padam dengan sendirinya, dan Lina yang tadinya terlihat rapuh, kini berdiri dengan tatapan penuh keteguhan, seolah ada kekuatan tak terlihat yang melindunginya. Pak Karsa terkejut, dan tanpa ia sadari, kekuatan batin Lina mulai mengusir kejahatan yang telah ia rencanakan. Sari, yang tadinya terpaku dalam rasa takut dan bimbang, kini terbangun dari kelalaiannya. Melihat Lina yang kuat dan penuh keberanian, Sari tersadar dari jebakan tipu daya Pak Karsa. Hatinya hancur mengetahui bahwa ia hampir mengorbankan putrinya demi ambisi butanya. Malam itu, ritual yang direncanakan Pak Karsa untuk menghancurkan mereka justru menjadi titik balik bagi Lina dan Sari. Saat suasana ritual semakin tegang, Lina tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Penglihatannya kabur, dunia di sekelilingnya berputar, dan tubuhnya terasa ringan seakan-akan melayang. Di tengah mantra-mantra Pak Karsa yang semakin intens, Lina mulai mengalami kilas balik yang tak pernah ia alami sebelumnya. Dalam penglihatan itu, ia melihat sosok ayahnya, tersenyum lembut seperti yang selalu ia ingat. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Wajah ayahnya tampak lelah, dan di sampingnya, Lina melihat bayangan Pak Karsa berdiri. Semua terlihat jelas meski samar. Seperti sebuah teka-teki, potongan-potongan ingatan itu mulai terungkap. Dalam visinya, Lina melihat ayahnya berlutut di hadapan Pak Karsa, memohon bantuan yang sama seperti yang diminta ibunya sekarang. Saat itu, ayahnya juga terjebak dalam keputusasaan, sama seperti yang dialami Sari. Pak Karsa, dengan cara liciknya, menipu ayahnya,
meyakinkannya bahwa hanya dengan ritual khusus hidupnya bisa diselamatkan. Namun, Lina melihat dengan jelas akhir dari cerita itu. Ayahnya tewas dalam keadaan misterius, meninggalkan keluarganya tanpa penjelasan. Seluruh gambaran itu begitu menyakitkan bagi Lina, tapi kini ia mengerti, Pak Karsa telah menipu keluarganya sejak lama. Visi itu menghilang seketika, dan Lina terbangun dari kilas baliknya dengan napas terengah-engah. Tubuhnya bergetar, bukan karena ketakutan, melainkan karena kesadaran yang menghantamnya begitu kuat. Ia mengerti sekarang, Pak Karsa adalah sosok yang merusak hidup keluarganya, bukan dirinya. Lina tahu bahwa jika ia tidak bertindak cepat, nasibnya akan sama seperti ayahnya. Dengan kekuatan baru yang ia temukan di dalam dirinya, Lina memutuskan untuk melawan. Ia berlari, berusaha melarikan diri dari cengkraman Pak Karsa dan ritual jahat yang hampir merenggut segalanya darinya. Sementara itu, seorang tetangga yang tinggal dekat dengan rumah Sari, Bu Ratih, sudah lama curiga dengan aktivitas Pak Karsa. Ketika mendengar desas-desus tentang ritual yang akan dilakukan pada Lina, ia merasa ada sesuatu yang salah. Bu Ratih mengenal Lina sebagai anak yang baik dan tak mungkin membawa kesialan. Malam itu, ia memutuskan untuk mengikuti dari kejauhan, menyaksikan ritual yang terasa semakin tidak wajar. Saat Lina berlari dengan wajah ketakutan, Bu Ratih segera menyusulnya dan membawa Lina ke tempat aman. Ada yang tak beres dengan ini semua, bisik Bu Ratih. Aku tahu Pak Karsa tak bisa dipercaya. Dengan keberanian yang semakin tumbuh, Bu Ratih memutuskan untuk membongkar kebohongan Pak Karsa. Bersama Lina, ia mengumpulkan warga dan mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Pak Karsa, yang selama ini dipandang sebagai sosok berkuasa, kini terpojok. Ketika kebenaran tentang kematian ayah Lina mulai terbongkar, orang-orang desa mulai memahami bahwa mereka semua telah tertipu. Pak Karsa tak punya tempat lagi untuk bersembunyi. Kebohongan yang selama ini ia gunakan untuk menipu banyak orang kini telah terbongkar di hadapan semua orang. Sari, yang menyaksikan semua ini, terjatuh di tanah, hancur oleh penyesalan. Ia memeluk Lina erat-erat, air matanya mengalir deras. Maafkan ibu, bisiknya berkali-kali, merasa bersalah karena hampir mempercayai kebohongan yang sama seperti suaminya dulu. Lina, dengan hati yang penuh kasih, memaafkan ibunya. Pada malam yang kelam itu, kebenaran yang akhirnya terungkap membawa kelegaan sekaligus kesedihan yang mendalam. Tapi di antara air mata mereka, cinta ibu dan anak itu kembali bersatu, lebih kuat dari sebelumnya. Sari duduk termenung di sudut rumahnya, memandang kosong keluar jendela, menyaksikan bayang-bayang malam yang perlahan sirna oleh cahaya fajar. Di dalam hatinya, rasa bersalah menghantui setiap tarikan napas. Semua yang terjadi, kesalahan, kebutaan, dan hampir hilangnya Lina, menjadi beban yang tak tertanggungkan. Ia telah membiarkan dirinya tersesat dalam ambisi buta, mengabaikan cinta paling murni yang seharusnya menjadi pusat hidupnya, Lina. Air mata yang tertahan sejak malam ritual itu kini mengalir tanpa bisa dibendung lagi. Hatinya hancur, penuh penyesalan yang mendalam. Lina yang berdiri tak jauh darinya, melihat ibunya yang rapuh, ingin mendekat. Meski luka di hatinya masih belum sembuh sepenuhnya, cinta seorang anak tak pernah benar-benar hilang. Sari merasakan keberadaan Lina, dan dengan suara yang pecah, ia memanggil putrinya. Lina, bisiknya, hampir tak terdengar. Mata mereka bertemu, dan di sana, Lina melihat sesuatu yang berbeda dalam tatapan ibunya. Bukan lagi keputusasaan atau kekerasan hati, melainkan penyesalan tulus dan cinta yang selama ini tersembunyi di balik kabut ambisi. Sari terjatuh berlutut di hadapan Lina, tubuhnya gemetar oleh rasa bersalah yang menindih hatinya. Maafkan ibu. Maafkan ibu, Nak, katanya dengan suara serak. Ibu salah. Ibu terlalu buta oleh ketakutan dan ambisi. Ibu hampir kehilanganmu. Tangisnya pecah, dan dalam setiap kata, ada permohonan maaf yang penuh keputusasaan. Lina tak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya berjongkok, memeluk Sari erat-erat. Dalam keheningan itu, tak perlu ada penjelasan lebih lanjut. Pelukan itu adalah jawabannya, penebusan yang Sari butuhkan, pengampunan yang Lina berikan dengan hati yang ikhlas. Hari-hari berlalu, dan Sari mulai menyadari bahwa kesuksesan sejati bukanlah dari jalan pintas, bukan dari kekuatan gaib atau ritual yang dipenuhi ketakutan.
Kesuksesan yang sesungguhnya ada pada cinta yang ia miliki untuk Lina, pada pengorbanan dan usaha yang tulus untuk membangun kehidupan mereka bersama. Ia memutuskan untuk memulai kembali dari nol, tanpa ketergantungan pada janji-janji palsu. Setiap pagi, Sari kembali bekerja di kios kecilnya, tapi kali ini dengan tekad yang berbeda. Ia tidak lagi mencari jalan cepat, melainkan membangun masa depan dari dasar dengan cinta yang murni. Lina, meski masih muda, juga belajar sesuatu yang mendalam dari semua yang terjadi. Ia tumbuh menjadi anak yang kuat, bukan hanya karena kekuatan batinnya yang terbangun, tapi juga karena ia menyaksikan betapa cinta dan pengampunan bisa mengatasi luka terdalam. Hubungannya dengan Sari kini semakin erat, terjalin dari pengertian yang mendalam satu sama lain. Bersama, mereka berusaha memulihkan diri dari luka yang ditinggalkan oleh Pak Karsa, membangun hidup mereka dari serpihan-serpihan yang tersisa. Pada akhirnya, penebusan Sari bukanlah sebuah kemenangan besar yang terlihat dari luar, tapi perjalanan batin yang membawa kedamaian dalam diri mereka. Di setiap langkah yang diambil, Sari dan Lina menemukan kekuatan dalam cinta yang mereka bagi, sesuatu yang tak bisa dihancurkan oleh kebohongan atau ambisi. Dan meskipun jalan mereka panjang dan tak mudah, kini mereka berjalan bersama, dengan hati yang lebih kuat, penuh dengan harapan baru yang terlahir dari pengorbanan dan cinta yang sejati. Sari duduk termenung di sudut rumahnya, memandang kosong keluar jendela, menyaksikan bayang-bayang malam yang perlahan sirna oleh cahaya fajar. Di dalam hatinya, rasa bersalah menghantui setiap tarikan napas. Semua yang terjadi, kesalahan, kebutaan, dan hampir hilangnya Lina, menjadi beban yang tak tertanggungkan. Ia telah membiarkan dirinya tersesat dalam ambisi buta, mengabaikan cinta paling murni yang seharusnya menjadi pusat hidupnya, Lina. Air mata yang tertahan sejak malam ritual itu kini mengalir tanpa bisa dibendung lagi. Hatinya hancur, penuh penyesalan yang mendalam. Lina yang berdiri tak jauh darinya, melihat ibunya yang rapuh, ingin mendekat. Meski luka di hatinya masih belum sembuh sepenuhnya, cinta seorang anak tak pernah benar-benar hilang. Sari merasakan keberadaan Lina, dan dengan suara yang pecah, ia memanggil putrinya. Lina, bisiknya, hampir tak terdengar. Mata mereka bertemu, dan di sana, Lina melihat sesuatu yang berbeda dalam tatapan ibunya. Bukan lagi keputusasaan atau kekerasan hati, melainkan penyesalan tulus dan cinta yang selama ini tersembunyi di balik kabut ambisi. Sari terjatuh berlutut di hadapan Lina, tubuhnya gemetar oleh rasa bersalah yang menindih hatinya. "Maafkan ibu. Maafkan ibu, Nak," katanya dengan suara serak. "Ibu salah. Ibu terlalu buta oleh ketakutan dan ambisi. Ibu hampir kehilanganmu." Tangisnya pecah, dan dalam setiap kata, ada permohonan maaf yang penuh keputusasaan. Lina tak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya berjongkok, memeluk Sari erat-erat. Dalam keheningan itu, tak perlu ada penjelasan lebih lanjut. Pelukan itu adalah jawabannya, penebusan yang Sari butuhkan, pengampunan yang Lina berikan dengan hati yang ikhlas. Hari-hari berlalu, dan Sari mulai menyadari bahwa kesuksesan sejati bukanlah dari jalan pintas, bukan dari kekuatan gaib atau ritual yang dipenuhi ketakutan. Kesuksesan yang sesungguhnya ada pada cinta yang ia miliki untuk Lina, pada pengorbanan dan usaha yang tulus untuk membangun kehidupan mereka bersama. Ia memutuskan untuk memulai kembali, dari nol, tanpa ketergantungan pada janji-janji palsu. Setiap pagi, Sari kembali bekerja di kios kecilnya, tapi kali ini dengan tekad yang berbeda. Ia tidak lagi mencari jalan cepat, melainkan membangun masa depan dari dasar dengan cinta yang murni. Lina, meski masih muda, juga belajar sesuatu yang mendalam dari semua yang terjadi. Ia tumbuh menjadi anak yang kuat, bukan hanya karena kekuatan batinnya yang terbangun, tapi juga karena ia menyaksikan betapa cinta dan pengampunan bisa mengatasi luka terdalam. Hubungannya dengan Sari kini semakin erat, terjalin dari pengertian yang mendalam satu sama lain. Bersama, mereka berusaha memulihkan diri dari luka yang ditinggalkan oleh Pak Karsa, membangun hidup mereka dari serpihan-serpihan yang tersisa. Pada akhirnya, penebusan Sari bukanlah sebuah kemenangan besar yang terlihat dari luar, tapi perjalanan batin yang membawa kedamaian dalam diri mereka. Di setiap langkah yang diambil, Sari dan Lina menemukan kekuatan dalam cinta yang mereka bagi, sesuatu yang tak bisa dihancurkan oleh kebohongan atau ambisi. Dan meskipun jalan mereka panjang dan tak mudah, kini mereka berjalan bersama, dengan hati yang lebih kuat,
penuh dengan harapan baru yang terlahir dari pengorbanan dan cinta yang sejati. Pagi itu, berita penangkapan Pak Karsa menyebar di seluruh desa. Warga yang selama ini dibutakan oleh janji-janji palsu dukun itu mulai tersadar dari tipu daya yang menyelimuti mereka. Meski sosok Pak Karsa kini terbelenggu dalam jeruji besi, bayang-bayang kejahatannya masih terasa pekat, terutama di hati Sari dan Lina. Luka yang ditinggalkan olehnya bukan hanya fisik atau nyata, melainkan luka batin yang membekas dalam, menghantui mereka setiap malam. Kebebasan dari pengaruh Pak Karsa tampak seperti mimpi, namun kenyataannya, mereka tahu, trauma masa lalu tidak mudah dilepaskan. Setiap langkah yang Sari dan Lina ambil terasa berat. Mereka telah memulai hidup baru, meninggalkan tempat di mana segala kebohongan dan kesedihan terjadi. Namun, meski telah jauh dari tanah yang menyimpan kenangan pahit itu, ketakutan yang ditanamkan oleh Pak Karsa tetap berbisik di benak mereka. Kadang-kadang, di tengah malam yang hening, Sari terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya, masih dihantui oleh bayangan Lina yang hampir ia korbankan. Sementara Lina, dalam diamnya, seringkali tertegun, merasakan bayang-bayang kekuatan gelap yang pernah mengancamnya. Namun, di antara ketakutan dan trauma, Sari dan Lina berusaha untuk sembuh bersama-sama. Hubungan mereka, meski pernah retak, perlahan-lahan mulai kembali utuh. Ada cinta yang tak pernah pudar di antara mereka, cinta yang justru semakin kuat setelah melewati badai. Setiap senyuman Lina, setiap tatapan lembut Sari, menjadi pengingat bahwa mereka masih memiliki satu sama lain. Meski rasa sakit dari masa lalu masih terasa, ada kehangatan dalam kebersamaan mereka yang tak bisa direnggut oleh siapapun, bahkan oleh kekuatan gelap sekalipun. Namun, bayangan masa lalu tidak mudah dilupakan. Ada saat-saat ketika Sari merasa ada sesuatu yang mengintai dari sudut-sudut yang gelap. Mungkin hanya perasaannya, atau mungkin memang ada sisa-sisa kekuatan mistik yang masih tertinggal dari ritual jahat Pak Karsa. Di malam-malam tertentu, Lina merasakan hawa dingin yang tak wajar, membuatnya berpikir bahwa kutukan itu belum sepenuhnya hilang. Apakah mereka benar-benar bebas? Pertanyaan itu terus berputar dalam benak mereka, tak pernah benar-benar terjawab. Meski begitu, Sari menolak untuk membiarkan ketakutan itu menguasai hidupnya lagi. Kita tidak akan pernah benar-benar bebas dari masa lalu, katanya kepada Lina suatu malam. Tapi kita bisa memilih bagaimana menghadapi masa depan. Kata-kata itu bukan hanya untuk Lina, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Sari belajar bahwa ketakutan tidak bisa dihindari, tetapi harus dihadapi dengan kekuatan yang sama seperti cinta yang ia temukan kembali bersama putrinya. Setiap hari mereka berjuang, dan meskipun bayangan masa lalu kadang-kadang muncul, mereka tidak lagi membiarkannya menentukan jalan hidup mereka. Akhirnya, kehidupan mereka berlanjut dengan penuh ketidakpastian, namun juga dengan harapan baru. Meski kutukan itu mungkin masih mengintai, Sari dan Lina memilih untuk terus maju, membangun masa depan yang mereka yakini bisa lebih baik. Di dalam hati mereka, ada luka yang belum sembuh sepenuhnya, namun ada cinta yang lebih besar, cinta yang tumbuh dari perjuangan dan pengorbanan. Dalam perjalanan ini, pembaca akan terus bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar terbebas dari kutukan? Atau, apakah bayang-bayang masa lalu akan kembali menghantui mereka suatu saat?